Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari yang ini, guys. Jadi yang pertama itu, maaf. Nah, jadi yang pertama itu kan ada yang bagian kelas, ada yang bagian publik dan kita menggunakan bagian publik aja gitu kan. Karena supaya dia bisa diakses di mana saja. Lalu kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa tuh untuk menandain gitu. Terserah sih sebenarnya kalian mau nulis apa, cuman lebih bagus mahasiswa biar mudah diingat gitu kan. Definisi kayak kelas bersama mahasiswa lah gitu. Terus tuh publik nama itu tuh kayak sama publik nilai ini, itu tuh kayak propertinya, bukan kayak lagi memang propertinya sih yang dapat diakses di luar objek. Terus tuh kalau nama ini dia tuh menyimpan nama mahasiswa. Terus kalau nilai itu menyimpan angkanya gitu. Nah, terus itu kita menggunakan lagi yang namanya construct gitu. Eh construct tuh metode yang otomatis dipanggil saat objek dibuat gitu. Jadi kita tuh tinggal bikin kayak gini aja, tinggal bikin nama sama nilai dalam satu satu kurung dan harus sesuai ya dengan yang kelas. Misalnya nih ada dua properti berarti kita tulis di sini dua gitu. Kalau misalnya nanti di sini tiga, di sini juga kita tulis tiga gitu. Nah, lalu nama ini artinya kayak simpan apa tuh namanya? Simpan parameter kayak nama tuh ke properti objek nama gitu sama sama untuk nilai gitu. Nilai juga sama seperti ini gitu. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang public function cek lulus. Nah, di bagian ini nih eh method itu kayak mengecek gitu loh. eh Apakah nilai kita itu cukup atau kayak apa tuh namanya lebih lebih dari 60. Kalau benar, maka namanya ini akan mengeluarkan lulus gitu. Tapi jika salah, maka dia akan apa tuh bukan salah ya, tapi tidak sesuai permintaan. Maka keputusannya itu tidak lulus sesuai dengan kondisi gitu. Jadi kita tulis di sini nih if else-nya gitu. Kalau misalnya dia tuh memenuhi syarat berarti dia lulus, kalau tidak memenuhi syarat berarti dia tidak lulus gitu. Lalu kelas mahasiswa beasiswa extends. Kita menggunakan extends di sini. Berarti mahasiswa beasiswa itu mewarisi semua properti dan metode dari mahasiswa gitu. Gimana ya jelasin bahasanya kayak pokoknya tuh ya mahasiswa beasiswa itu mewarisi semua properti dan metode dan dari mahasiswa gitu kayak ya pewarisan gitulah gitu. Terus tuh ditambah properti baru punya beasiswa yang bertipe kayak kita pakai boolean true false gitu kan. Nih di sini kita pakai menggunakan nih true dan false gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sudah punya beasiswa gitu. Terus tuh catatan deklarasinya tuh publiknya tuh udah boolean gitu kan. Terus tuh eh yang bagian apa nih namanya? Konstruk mana nih? eh Konstruk nama nilai. Nah, bagian konstruk nama nilai ini itu tuh kan ada ini ya, ada parent. Parent. Nah, ini nih titik dua ini nih memang dan konstruk itu memang udah rumusnya harus titik duanya tuh double, lalu spasinya tuh juga double gitu. Apa strip strip ya? Ya, stripnya tuh memang juga harus double gitu. Pokoknya memang udah harus double. Udah itu kodenya gitu. Nggak bisa kalau kode lain dia nggak akan kebaca gitu. Terus tuh tinggal nama, nilai, lalu kita tutup apa nih namanya? Tutup pakai titik koma. Lalu kita bikin this punya beasiswa terus sama dengan punya beasiswa gitu. Itu tuh kayak parent contracts tuh memanggil kontrak kelas induknya gitu untuk mengisi nama dan nilai. Kan di sini kita ada tiga, jadi memang cara buat cara me apanya tuh memang seperti ini gitu. Memang kita menggunakan parent lalu this gitu kan. Nah, jadi eh kayak mengisi
punya beasiswa gitu kan, terus defaultnya tuh false jika tidak diberikan saat pembuatan objek. Nah, kayak ya kayak gitu gitu tuh. Terus tuh yang bagian public function cek status beasiswa kan. Yang pertama itu tuh kan nilainya 89 dan punya beasiswa gitu kan. Itu tuh true, artinya nilainya tuh sudah sangat tinggi dan sudah punya beasiswa gitu. Jadi kita tuh tampilkan jadi tuh kita tuh sudah apa? Berarti dia tuh berhak mendapatkan beasiswa gitu karena nilainya itu sudah memenuhi. Lalu yang kedua, yang bagian kedua ini apa tuh kondisi kayak kondisi gitulah. Yang kedua itu kan 80 dan punya beasiswa. Tetapi dia itu false. Kenapa false? Karena nilainya tuh cukup bagus, tapi dia belum belum punya beasiswa gitu. Nilainya itu bagus tapi belum daftar beasiswa gitu, belum bisa daftar beasiswa. Makanya jadinya tuh false gitu. Dan kodenya tuh memang harus dandannya itu harus double dan sama dengannya itu juga harus double gitu. Dan yang paling terakhir itu tidak memenuhi syarat. Pokoknya dia nih status beasiswanya tuh tidak memenuhi syarat gitu. Jadi kita menggunakan return juga. Lalu ini nih kayak kasus-kasus lainnya gitu kan. Jadi kasus terakhir gitu. Yang sama dengan ini tuh tadi, sama dengan tuh tadi tuh, itu tuh kayak perbandingan yang kuat gitu antara tipe dan nilai. Itu tuh memastikan bahwa dollar disk itu punya beasiswa benar-benar true atau false gitu, bukan 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 yang misalnya satu dua gitu. Pokoknya benar-benar yang nunjukin dia tuh benar apa salah. Nah, seperti itu. Lalu nih, yang keempat itu tuh MHS1 tuh itu tuh sebenarnya kayak terserah kita aja sih mau menamain dia nih apa, entah itu MHS, entah itu nama kalian atau apa pokoknya yang mudah kalian ingat gitu kan. Jadi di sini aja tulis MHS1 artinya mahasiswa gitu kan. Itu tuh memang udah kalau mau buat objek itu memang udah kodenya itu kita menggunakan new gitu, new mahasiswa. Terus kita mau tulis namanya siapa terserah, mau Jai, Joy terserah gitu kan. Terus nilainya 75. Kalau 75 apa gitu nanti jadinya dari yang di atas ini tadi apakah dia lulus apa tidak lulus. Kalau misalnya 75 gitu kan, kalau standarnya ini berarti lebih besar dari 60 ya gitu kan. Terus tuh ini nilainya tuh 89 dan beasiswa true 88. Pokoknya yang ini tadi. Terus tuh yang mahasiswanya yang bawahnya itu harus ingat ya, dia harus berurutan. Saya 1, 2, 3, 4. Terus misalnya kalau kalian mau nambah 5, 6, 7, 8 nggak bisa misalnya satu semua itu nggak bisa gitu. Terus tuh harus dengan kode new, terus mahasiswa beasiswa itu kalau namanya Hiseng tuh nilainya 92. 92 tuh dia true atau false gitu. Lihat di atas ini sudah jelas true ya karena kan batas nilai yang di sini ini kan 89. Lalu yang ketiga itu mahasiswa yang ketiga itu namanya Suno. Suno itu dapat nilai 85. 85 ini false. Kenapa false? Dan ini sebenarnya udah mencukupi. Tapi di sini kita lihat. Nah, ini. Dia ini kan sebenarnya udah mencukupi, tapi lulus. Tapi dia tuh belum belum daftar beasiswa gitu. Jadi ya nggak dapat beasiswa karena tapi nilainya udah bagus gitu. Terus tuh yang ketiga itu ada namanya Jungwon. Jungwon itu nilainya 60. 60 tuh udah false karena dia udah bisa dipastikan dia tuh lulus tapi sudah bisa dipastikan tidak mendapatkan beasiswa gitu, tidak memenuhi syarat beasiswa karena bukan tidak mendapatkan ya, tapi tidak memenuhi syarat untuk beasiswanya. Jadi seperti itu. Terus tuh yang terakhir itu kan kita nunjukin hasilnya. Hasilnya itu kita
panggil echo. Echo-nya tuh untuk apa? Echo-nya tuh untuk menampilkan tulisannya itu ke browsernya nanti gitu. Terus tuh titik itu tuh eh untuk koneksi dia tuh untuk koneksinya lah gitu intinya. Terus kok BR ini untuk apa tuh namanya ya? Spasi ya? Iya, untuk spasinya gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus itu BR ini tadi untuk spasinya. Lalu ini kita menggunakan echo untuk memanggilnya. Ah ya, kalian di saat jika ingin menampilkan hasilnya itu jangan lupa hidupkan exam pipinya ya. Exam pipinya jangan lupa dihidupkan. Lalu gini, di sini nih juga kita mainnya tuh kayak menggunakan logika gitu guys. Jadi rasa di sini kan apa mahasiswa pertama itu cek lulus, lalu mahasiswa dua itu cek lulus dan cek status beasiswa dulu, lalu di sini sama cek lulus, cek beasiswa ini beasiswa, lalu di sini cek lulus, cek status beasiswanya. Nah, ini hasilnya. Kalau J dia cuma lulus aja, kalau Hiseng dia lulus juga, tapi dia udah berhak dapat beasiswa karena nilainya tadi tinggi. Lalu Suno dia tuh lulus, nilai dia tuh bagus, tapi belum dapat daftar beasiswa. Terus kalau Jungwon dia lulus, tapi tidak memenuhi syarat beasiswa karena nilainya tadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi seperti itu. Dan inilah hasilnya penjelasan dari saya gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.